Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Triana, mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Radifata Palembang. Berdirinya saya di sini ialah untuk menjelaskan beberapa jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi dan Perubahan Sosial. Yang pertama adalah jenis studi apa yang membahas kerangka perubahan sosial. Menurut saya jawabannya adalah sosiologi. Mengapa demikian? Karena sosiologi ini merupakan ilmu yang membahas perilaku sosial antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dan kelompok. Nah, di jurusan ini kami juga akan membicarakan apa itu masyarakat. Kamu akan mempelajari struktur dan karakter masyarakat, problematika masyarakat, fenomena sosial, dan gerakan masyarakat. Lalu pertanyaan yang kedua adalah bentuk-bentuk perubahan sosial apa yang saudara ketahui yang terjadi di masyarakat. Yang pertama ada perubahan sosial secara lambat, yaitu perubahan evolusi yang terjadi dalam waktu lama, secara bertahap dan perlahan melalui proses evolusi. Nah, perubahan seperti itu tidak terlalu drastis atau luar biasa. Lalu yang kedua ada perubahan sosial secara cepat. Nah, perubahan sosial ini merupakan kebalikan dari perubahan evolusioner. Ketika perubahan di berbagai sektor sistem sosial kita terjadi secara tiba-tiba, drastis, dan cukup untuk membedakannya dari perubahan bertahap dan lambat. Itu disebut perubahan sosial revolusioner. Lalu yang kedua ada perubahan sosial kecil, yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan. Lalu yang ketiga ada perubahan sosial besar, yaitu perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi dan industrialisasi. Lalu yang keempat ada perubahan sosial yang direncanakan atau dikehendaki. Nah, ini adalah perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Nah, perubahan sosial ini merupakan perubahan yang berlangsung tanpa 3S, direncanakan atau dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah apa yang disebut hubungan sebab akibat atau cause and effects dalam perubahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan yaitu perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu untuk tujuan tertentu. Nah, perubahan sosial ini sering disebut juga intended change atau planned change. Nah, beberapa sosiolog juga menyebut perubahan sosial yang dikehendaki sebagai pembangunan sosial. Contoh, perubahan sosial yang dikehendaki adalah program keluarga berencana untuk menahan cepatnya pertumbuhan penduduk. Lalu perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa direncanakan dan umumnya membawa dampak yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contohnya ialah perubahan yang terjadi karena bencana alam sehingga banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencariannya, sehingga perlu beradaptasi dengan lingkungan baru tempat evakuasi. Baiklah, itu saja dapat saya paparkan mengenai jawaban saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.